Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pertama-tama terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung dan kita patut bersyukur di kondisi cuaca hujan ini ya di Purwokerto. Kita masih bisa ketemu meskipun daring. Ini sebenarnya tadi saya ada kuliah pagi, terus kemudian eh, pada saat di jalan kena hujan, jadi kemudian saya akhirnya melipir ke pulang sambil menjemput ya, lalu kemudian saya memutuskan untuk daring saja karena memang kelihatannya eh, pengalaman gitu ya, pengalaman beberapa kali gitu ketika hujan itu menyulitkan kita untuk bertemu di kelas, dan suasananya juga tidak menguntungkan karena beberapa waktu mahasiswa sering izin gitu ya karena memang misalkan kondisinya basah dan seterusnya ya. Jadi pada pertemuan terakhir ini, di pekan terakhir sebelum nanti kita ujian akhir semester, kita sedikit diskusi untuk topik materi perkuliahan di pekan terakhir, yaitu respon tanaman ya, bagaimana tanaman itu kemudian memberikan respon fisiologi ketika tanaman mengalami cekaman terhadap gulma ya. Jadi teman-teman kan pasti sudah pernah melihat kondisi di lapangan kan ya, bahwa gulma itu sering kita temukan, dan gulma menjadi salah satu penyebab turunnya produksi ataupun tingkat kualitas dari produk pertanian menjadi berkurang karena kehadiran gulma. Oleh karena itu kita akan lihat sebenarnya ketika ada gulma, tanaman itu melakukan respon apa ya secara fisiologi. Baik, jadi kuliah ini akan menyoroti bagaimana kemudian respon fisiologi tanaman terhadap kehadiran gulma. Kalau sebelumnya kita kuliah terkait dengan bagaimana tanaman merespon secara fisiologi ketika ada cekaman hama dan ada cekaman penyakit. Baik, mungkin kita sedikit bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya gulma itu apa Pak ya? Apakah rumput, apakah yang lain gitu ya, tumbuhan yang lain. Jadi kalau kita perhatikan itu ada beberapa definisi dari gulma, termasuk dari Paiman 2020 ini. Ini ada definisi yang agak lama, 1976. Pada intinya bahwa gulma ini merupakan tumbuhan ya, yang dia hadir, tumbuh pada waktu dan tempat yang tidak tepat, dan dia tentunya tumbuh tidak dikehendaki. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sampaikan suatu pertanyaan yang menggelitik kepada mahasiswa. Kalau misalkan saya melakukan budidaya padi ya, kemudian di sela-sela padi itu muncul rumput, muncul tumbuhan pengganggu, maka saya tanya ke mahasiswa, yang menjadi gulma apanya? Siapa yang menjadi gulma? Serempak mahasiswa menjawab, yang menjadi gulma rumputnya Pak. Sangat tepat. Kemudian saya balik, kalau saya membudidayakan rumput, lalu kemudian muncul padi di antara rumput-rumput itu, saya bertanya, yang menjadi gulma yang mana? Nah, mulailah ya terjadi perselisihan tuh, mahasiswa bingung. Ada yang menjawab tetap rumput, ada yang menjawab padinya Pak. Nah, jadi apa memang bisa seperti itu Pak? Bisa. Misalkan nih, contoh beberapa waktu tahun yang lalu saya menanam rumput ya, rumput di halaman itu rumput gajah mini gitu ya. Lalu kemudian karena mungkin medianya ada sekam, nah karena skamnya itu tidak dibakar, maka ketika dipakai ternyata dia muncul tumbuh ya, padinya gitu ya, tanaman padi. Nah, tentu yang saya inginkan kan sebenarnya tumbuh rumput. Nah, padi
saya anggap sebagai pengganggu, maka kita bisa definisikan yang menjadi gulma adalah padinya, karena memang target kita adalah bagaimana membudidayakan rumputnya, ya. Nah, jadi gulma itu tumbuhan yang dia tumbuh pada waktu dan tempat yang tidak tepat serta tidak dikehendaki. Nah, kemudian dari definisi yang cukup baru ini kita merujuk ke definisi yang agak lama tahun 76, bahwa gulma ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, ada kelompok yang dia mampu menguasai habitat yang sudah rusak. Jadi misalkan suatu habitat tertentu dari kawasan tertentu yang rusak, kemudian muncul tumbuhan-tumbuhan gitu ya, kelompok-kelompok tumbuhan. Nah, biasanya yang awal sebagai tanaman-tanaman atau tumbuhan pionir itu ya gulma-gulma itu, karena dia punya kualitas atau ketahanan ya yang lebih baik, dan tentu gulma itu jauh lebih mudah tumbuh ya dibanding tanaman budidaya. Lalu kemudian ada definisi yang kedua dikelompokkan, misalkan tidak memiliki anggota tetap dari komunitas asli alaminya. Jadi pada suatu area tertentu, nah dia itu bukan asalnya dari situ gitu ya, bahwa komunitas aslinya itu misalkan di situ budidaya jagung misalnya. Kemudian ya kan harusnya komunitas aslinya kan jagung. Nah, kemudian muncullah kelompok tumbuhan tertentu yang tentunya kita anggap dia sebagai gulma gitu ya. Kemudian jumlahnya sangat banyak. Ya benar, karena gulma itu mudah sekali tumbuh, berkembang biak, sehingga populasinya bisa menjadi sangat banyak dan padat kalau memang kita tidak kendalikan tentunya ya. Nah, kemudian dia bersifat berbahaya, merusak dan membuat masalah. Nah, ini memang menjadi keprihatinan ya. Gulma yang tumbuh itu dapat memberikan respon-respon tertentu, dan tentunya pada ujungnya adalah bagaimana dia kemudian tentu menghasilkan suatu masalah, misalkan persaingan terhadap tanaman budidayanya, sehingga tanaman budidaya menjadi kurang nutrisi, kurang hara, tumbuhnya jadi kecil-kecil dan seterusnya. Nah, bahkan ada yang merusak ya. Merusak itu maksudnya ketika gulma itu tumbuh dengan pesat ya, maka kemudian dia bisa menguasai daerah tersebut, lalu keberadaannya tentu menghasilkan misalkan suatu senyawa kimia tertentu seperti yang kita kenal dengan alelopati, nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, senyawa kimia tertentu yang dihasilkan tumbuhan seperti gulma itu dapat menghasilkan, alelopati kan termasuk satu senyawa metabolit sekunder, sehingga kemudian dia bisa menjadi masalah atau bisa membuat tanaman budidaya menjadi mati karena pengaruh dari bahan kimia atau biokimia yang dihasilkan dari gulma, yaitu alelopat tadi ya. Nah, kemudian yang terakhir ada secara ekonomi ya tidak berharga atau sangat rendah nilainya. Ya memang gulma ini cenderung tidak dimanfaatkan, meskipun akhir-akhir ini gulma menjadi sesuatu yang menjadi perhatian kita, khususnya bagi kita yang bergerak di bidang pertanian ramah lingkungan, pertanian alami. Itu gulma bisa dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi, yaitu dia bisa dijadikan pupuk ya, pupuk organik. Nah, ternyata ada juga seperti itu ya, gulma bisa dimanfaatkan meskipun memang pada umumnya dia tidak berharga, karena memang biasanya yang berharga itu tanaman budidayanya ya, karena dia menghasilkan keuntungan secara ekonomi bagi petani. Kemudian ada juga tahun yang lebih baru, yaitu tahun 1984, itu definisi gulma sebagai tumbuhan yang manfaatnya belum diketahui atau belum pernah diketahui. Meskipun definisi ini sekarang mungkin agak kurang relevan, karena gulma ini kita bisa manfaatkan ya, bisa kita manfaatkan, bahkan gulma itu bisa kita gunakan untuk herbisida. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, loh Pak, itu kan dari tumbuhan kok bisa mengendalikan tumbuhan ya. Nah ya, itu karena
dia menghasilkan senyawa kimia yaitu alelopati itu ya, alelopan ya, alelokimia. Lalu kemudian bisa kita dapatkan senyawanya itu, lalu kita gunakan untuk mengendalikan gulma. Nah, gulma berperang dengan gulma, ya kan menarik. Nah, sekarang sudah ada itu diketahui perannya ya, manfaatnya. Kemudian yang kedua, tumbuhan yang tahan dan bandel, persisten terhadap pengendalian. Memang ini luar biasa gulma ini. Silakan kalau tidak percaya, dengan pengendalian bahkan dengan herbisida saja masih mungkin dia bertahan. Pertama mungkin dia kering, lama-lama dia dorman. Lalu ketika kondisi tertentu herbisidanya hilang, sudah terdegradasi oleh cahaya misalkan atau yang lainnya, oleh mikroorganisme, dia muncul lagi gulmanya ya, karena dia menjadi kuat. Nah, kemudian yang ketiga, tumbuhan yang tidak bermanfaat, tidak diinginkan dan tidak disukai, yang cenderung dimusnahkan. Ya memang ini cenderung kita untuk petani ya, untuk orang yang budidaya ini cenderung tidak dimanfaatkan atau cenderung dimusnahkan. Kecuali tadi kita manfaatkan untuk penggunaan pupuk ya. Lalu dia punya karakter kompetitif dan agresif. Bahkan dia bisa menghasilkan racun atau menyakiti, seperti dia mengandung duri gitu ya. Jadi definisi yang lain ada tidak sedap dipandang, lalu kemudian tumbuh di lokasi yang tidak diinginkan, kemudian tumbuhan yang kebenarannya tidak pernah ditanam atau disebarkan, apalagi dibudidayakan, ya memang seperti itu ya, itu definisi gulma. Nah, kemudian ada juga tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya di suatu lokasi, umumnya dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Jadi ketika manusia melakukan aktivitas budidaya gitu, dia muncul gitu ya di situ gitu. Nah itu gulma dan dia tidak diinginkan. Nah kemudian ketika kita sudah paham apa itu gulma, lalu apa sih kerugian ketika gulma hadir gitu ya di tanaman budidaya kita, di sekitar tanaman budidaya kita. Nah yang paling tidak ada 5 kerugian. Yang pertama adalah terjadinya kompetisi. Kemudian yang kedua, gulma bisa menjadi inang atau tempat ya hama dan penyakit. Kemudian yang ketiga, dia bisa menghasilkan senyawa alelopati. Yang keempat, dapat mengganggu aktivitas pertanian, dan yang kelima menurunkan kualitas hasil panen. Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Jadi yang pertama, kerugian dari kehadiran gulma adalah adanya kompetisi. Kompetisi ini macam-macam. Ada kompetisi air, kemudian ada kompetisi cahaya matahari, kemudian ada kompetisi unsur-unsur hara, ada kompetisi ruang tumbuh, dan juga kompetisi udara. Jadi ketika ada gulma itu menyebabkan terjadinya kompetisi ya dengan tanaman utamanya atau tanaman budidaya. Dampaknya apa? Dampaknya pertumbuhan tanaman budidaya akan terhambat, dan tentunya pada ujungnya adalah menurunkan kualitas, baik hasil jumlah ya ataupun kualitasnya ya. Nah, penurunan ini hasil dan kemampuan tanaman berkompetisi ini bergantung gulmanya ya. Misalkan varietas gulmanya seperti apa sih, varietas tanamannya seperti apa, kesuburan tanahnya seperti apa, dan seterusnya. Nanti kita akan jelaskan. Lalu kompetisi ini terjadi akan paling tinggi itu ketika periode kritis. Ya, ketika periode kritis, di situ pertumbuhan tanaman dan gulma itu pada masa tinggi-tingginya, misalnya vegetatif. Jadi pembelahan sel lagi tinggi, baik itu gulma ataupun tanaman budidaya, maka kompetisinya menjadi sangat aktif. Kenapa? Karena dua-duanya sedang sangat membutuhkan unsur hara, atau sedang sangat membutuhkan cahaya matahari, atau sedang sangat membutuhkan air, dan seterusnya ya. Maka disitulah kompetisi
bersaing dengan sangat tinggi ya. Oke. Nah, ini persaingan antara gulma tanaman dalam memperebutkan air misalkan ya. Teman-teman tentu sudah tahu ya bahwa air ini menjadi bahan baku untuk proses fotosintesis. Fotosintesis kan air dengan CO2 menghasilkan C6H12O6 gitu ya, dan oksigen. Nah, ketika ada air di dalam tanah, maka secara umum air itu akan diserap ya melalui akar, kemudian melalui pembuluh silem. Lalu sebagian besar air itu akan mengalami transpirasi atau menguap melalui stomata, dan hanya 1% yang kemudian akan dimanfaatkan untuk fotosintesis. Teman-teman bisa bayangkan, hanya 1% yang dimanfaatkan untuk fotosintesis airnya. Jadi sebenarnya kebutuhan air bagi tanaman itu tidak besar-besar amat. Jadi sekarang ini banyak orang yang kemudian menerapkan teknologi budidaya yang minim air seperti teknologi tetes, karena sebenarnya kebutuhan air tidak besar-besar sekali ya untuk tanaman. Namun demikian tetap harus tersedia air ini. Nah, teman-teman bisa bayangkan dengan kilogram bahan organik yang sama, gulma itu butuh air bisa sampai hampir 3 kali lipat. Misalkan di sini contoh gulma membutuhkan 330 sampai 1900 liter air. Ya, 1900 liter air, bayangkan setiap kilogram bahan organik. Jadi setiap kilogram bahan organik di dalam gulma itu dia butuh sampai 1900 liter air. Tentu ini bisa sangat banyak ya, bisa lebih dari mungkin 2 kali lipat kebutuhan dari tanaman. Ini contoh gulmanya, Helianthus annuus itu membutuhkan air 2,5 kali dibanding tanaman jagung. Nah, tentu persaingan ini akan menjadi sangat menarik ketika terjadi di tempat, di lokasi yang minim air, misalkan di ladang, di pertanian kering. Kalau di kondisi air irigasi airnya banyak sih mungkin tidak ada masalah ya. Bagi tanaman budidaya tidak masalah, airnya melimpah, gulma dapat cukup, air tanaman budidaya cukup. Tapi di kondisi yang airnya itu terbatas, misalkan daerah tegalan ya kering, maka air kan jumlahnya terbatas, maka tentu ketika kehadiran gulma di situ ya bagi tanaman budidaya ya tentu itu bermasalah, sangat bermasalah karena dia kebutuhan airnya tinggi. Baik, kemudian densitas gulma juga mempengaruhi bagaimana gulma bisa mengambil lebih banyak air dibanding tanaman budidaya. Jadi tentunya ketika gulma mendapatkan air yang banyak dan tanaman budidaya menjadi defisit air atau kekurangan air, maka fisiologi tanaman budidaya itu ketika dia kekurangan air dia akan bisa layu, kemudian luas daunnya akan berkurang, penyerapan daunnya juga berkurang, bahkan kemudian pertumbuhan akarnya menjadi sangat terganggu gitu ya. Nah, tanaman cenderung lebih rentan terhadap kekeringan selama pengembangan pembungaan dan benih ya, atau pada tahap reproduksi ya, betul ya, karena memang pengisian misalkan biji, pengisian buah atau pengisian polong dan seterusnya itu butuh air, karena di situ kan biomasanya sangat dibutuhkan tinggi, fotosintatnya sangat dibutuhkan banyak, maka air sebagai bahan baku fotosintesis harus tersedia dalam jumlah yang besar. Nah, ada yang menarik, salah satunya ada senyawa yang disebut dengan asam absisat, singkatannya ABA gitu ya. Nah, ini hormon yang dikeluarkan ketika tanaman mengalami stres, salah satunya stres kekeringan. Jadi ketika ada stres kekeringan, tanaman menghasilkan ABA, lalu keberadaan ABA atau hormon ini akan menginduksi atau merangsang penutupan stomata daun. Jadi stomata daun itu akan menutup ya. Harapannya dengan menutupnya stomata daun, maka transpirasi akan berkurang karena kehilangan air bisa diatasi. Stomatanya kan tutup. Sementara air kan hilangnya menguap melalui stomata.
Kalau stomatanya tutup kan air tidak bisa hilang kan. Tapi risikonya adalah dia akan menurunkan laju fotosintesis. Kenapa? Karena tentunya dengan stomata tutup apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika stomata tertutup, CO2 tidak bisa masuk. Padahal CO2 adalah juga bagian dari bahan baku untuk fotosintesis. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, dalam memperebutkan unsur hara, gulma ternyata dapat menyerap lebih banyak unsur hara dibandingkan tanaman budidaya. Sebagai contoh misalkan, dengan bobot kering yang sama, misalkan bobot keringnya masing-masing 1 kilo gitu, 1 kilogram, maka gulma itu mengandung N lebih banyak dibanding jagung 2 kali lipat, P 1,5 lebih banyak, K 3,5 kali lebih banyak, dan seterusnya. Jadi betul-betul gulma ini sangat rakus ya, akan unsur hara. Jadi, gulma itu menjadi tumbuhan yang benar-benar sangat banyak menyerap unsur hara, sehingga kemudian dia bisa berdampak pada tanaman budidaya. Contoh lain misalkan ada kalium. Kan kalium menjadi sangat penting ketika ada proses fotosintesis atau translokasi fotosintat ke organ dan seterusnya ya. Nah, ketika kekurangan kalium, maka tentu akan terganggu itu fiksasi atau fotosintesis. Nah, ketika ada gangguan tersebut, jadi nanti akan merangsang produksi reaktif oksigen spesies. Ya, ini ROS ini berbahaya karena dia dapat membuat kerusakan-kerusakan, degradasi pada organ-organ seperti membran, klorofil, sehingga kemudian tanaman yang kekurangan kalium itu bisa terlihat dengan warnanya, misalkan tanda-tandanya. Klorofilnya kan klorofil zat hijau daun, sehingga kemudian warna hijau daunnya menjadi lebih hilang gitu ya dibanding tanaman yang kecukupan unsur kalium. Baik, kemudian persaingan dalam hal memperebutkan cahaya antara gulma dan tanaman. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, gulma itu kan pendek-pendek tuh, sementara tanaman budidaya itu tinggi seperti jagung. Itu sebenarnya bukan perkara bahwa kemudian dengan adanya gulma maka tanaman budidaya tidak kekurangan cahaya mengenai dirinya, bukan. Ya, bukan seperti itu. Jadi tetap dia dapat cahaya ya. Tetapi yang menarik adalah ada istilah rasio radiasi sinar merah ya, atau dikenal dengan FRR, yang dia dapat menginduksi perubahan morfologi pada tanaman seperti kemanjangan batang, dominasi apika, percabangan, daun tipis, distribusi luas daun, dan seterusnya. Jadi ketika ada gulma di sekitar tanaman jagung, misalnya tanaman budidaya misalkan jagung, maka cahaya matahari kan sebagian mengenai jagung, sebagian kan harusnya mengenai tanah, tapi karena tanahnya itu ada gulma, maka gulma bisa memantulkan radiasi sinar merah, sehingga kemudian akan mantul ditangkap oleh tanaman budidaya jagung tersebut sebagai suatu pertanda bahwa dia harus melakukan sesuatu, karena ternyata ada pesaing di situ. Jadi ternyata hebat juga nih mekanisme yang diciptakan ya, bagaimana kemudian ketika sinar matahari mengenai gulma, dia akan memantulkan radiasi sinar merah dan akan terkena pada tanaman jagung, sehingga tanaman jagung akan merespon bahwa oh, ini ada tanaman lain atau tumbuhan lain selain saya di sini, selain jagung, maka saya harus bersikap nih, saya harus merespon apa. Nah, maka ini gambar di sebelah kanan ini ketika di sebelah kanan ya, paling kanan gambarnya itu ketika ada gulma.
Sementara sebelah kiri ketika tidak ada gulma, jagung tidak ada gulma, dengan jagung ada gulma. Jadi ketika jagung itu tidak ada gulma, sinar matahari oke saja akan menyerap tanah. Tetapi ketika ada gulma, maka ada pantulan infrared, ya, rasio sinar merah, radiasi sinar merah dipantulkan mengenai jagung. Nah, ini menjadi sinyal, saya atau tanaman jagung harus mempertahankan diri nih, karena ada tumbuhan lain di sekitar saya. Maka tanaman akan secara fisiologis dia mempertahankan dengan cara apa? Pertahanan dirinya dengan cara memperlebar daun. Untuk apa? Untuk menaungi agar gulma tidak kena cahaya matahari. Jadi pintar juga nih jagungnya. Jadi ketika ada pantulan-pantulan itu dia malah besar daunnya, sehingga membuat kanopi, sehingga kemudian dia menutupi gulma, sehingga harapannya gulma nggak kena matahari, nggak sinar matahari. Nah, perakaan jagung yang dipadati oleh gulma menyebabkan adanya persaingan unsur hara dan air, sehingga akar pertumbuhan di atas tanah tidak normal. Oke, sebenarnya kalau dari sisi matahari mungkin bisa seperti itu, tapi yang gawatnya itu kan kalau gulmanya banyak, ya, persaingan unsur hara, ya kan, dan air. Nah, gulma akan mempengaruhi aktivitas fotosintesis melalui reduksi area daun yang disebabkan oleh campur tangan akar gulma pada akar jagung, sehingga kemudian tentunya ini tidak baik bagi jagung, karena tanaman jagung bisa mengalami kendala dalam hal misalkan terjadinya pertumbuhan yang tidak baik, kemudian mungkin produksinya juga menurun. Baik, kemudian kompetisi adanya gulma dengan tanaman budidaya menyebabkan penurunan hasil. Coba kita perhatikan di sini. Misalkan di tanaman kedelai itu kehadiran gulma bisa mencapai 10-50% pada populasi 20% dari populasi tanaman kedelai. Jadi bisa mengurangi sampai 50%, ya, tanaman kedelainya. Kemudian bisa menurunkan hasil sorghum sampai antara 15-90%. Lalu bisa mengurangi tanaman jagung 40-60%. Di beberapa jurnal itu bisa menurunkan produksi tanaman padi itu sampai 90-an%, ya. Jadi ini sangat menarik, ya. Ketika kita berbicara tentang gulma, ternyata kehadiran gulma itu bisa menurunkan juga produksi tanaman-tanaman. Tadi saya sudah sampaikan. Di sini ada kedelai, ada sorghum, ada jagung, ada padi. Nah, tadi yang paling utama misalnya produksi padi. Kita bisa bayangkan 44-96% produksi turun padi itu tentu bisa mengkhawatirkan bagi petaninya. Makanya secara umum petani melakukan upaya perendaman tanaman padi, pengenangan supaya harapannya gulma tidak bisa tumbuh, ya. Nah, tapi karena hal tersebut jadinya boros air, ya, padi itu termasuk tanaman boros air. Baik, berikutnya gulma itu menjadi tempat hama dan penyakit. Ya, hama dan penyakit. Jadi kehadiran gulma itu bisa menjadi inang atau tempat hidup sementara bagi hama ataupun penyakit. Disitulah si hama ataupun penyakit bisa berkembang biak. Kalau dia bisa berkembang biak dengan banyak, tentu ini berdampak buruk, ya, bagi tanaman budidaya kita. Sebagai contoh misalkan, ada gulma yang menjadi inang hama seperti Harendong gede atau Menastoma sp itu menjadi inang hama Helopeltis anthony, gitu, ya. Kemudian ada gulma jajagoan, bahasa ininya jajagoan, ya, keren juga, ya. Itu sebagai inang hama penggerek padi. Kemudian ada
gulma babandotan. Ini bisa menjadi inang hama lalat untuk kedelai. Lalu kemudian ini adalah gambar gulma-gulma tadi ya, yang menjadi inang-inang bagi hama penting bagi tanaman budidaya. Kemudian bagaimana dengan penyakit? Ternyata penyakit juga sama ya. Jadi seperti contoh nama gulma Ageratum conizoides itu bisa menjadi penyakit ya yang disebabkan oleh Pseudomonas solanacearum yang bisa menyerang tanaman tomat ataupun tanaman kentang. Nah, di sini banyak ya nama gulmanya, penyakitnya, kemudian jenis tanaman budidayanya ini ya. Jadi ternyata kehadiran gulma juga menjadi inang, bisa menjadi inang atau tempat atau habitat bagi penyakit. Lalu kemudian hal yang ketiga dalam hal merugikan, gulma itu menghasilkan alelopati. Di depan saya sudah sampaikan alelopati itu suatu senyawa biokimia tertentu yang akan dihasilkan oleh tumbuhan seperti gulma yang dapat menghambat tanaman lain, bersifat racun. Nah, alelopati itu sebenarnya dari kata alelon dan patos atau saling dan menderita. Jadi alelopati itu suatu penghambatan biokimia secara langsung ataupun tidak langsung dari suatu tanaman atau tumbuhan atau mikroorganisme terhadap organisme lain melalui produksi senyawa toksik. Nah, ini kata kuncinya. Jadi adanya produksi senyawa toksik atau yang dikenal dengan alelokimia yang dilepaskan ke lingkungan. Jadi ketika tumbuhan tertentu, organisme tertentu menghasilkan alelopati atau senyawa alelokimia, maka dia bisa menyebabkan tumbuhan atau tanaman lain di sekitarnya menjadi mati karena keracunan. Nah, ini mekanismenya, nanti kita jelaskan di sini. Bagaimana mekanisme pelepasan alelokimia ke lingkungan? Bisa macam-macam ya. Pertama bisa melalui pengeluaran dan pemendapan di permukaan daun, kemudian tercuci oleh air hujan sampai jatuh ke tanah ya. Kemudian bisa melalui eksudasi atau pengeluaran senyawa volatil dari bagian tanaman yang berwarna hijau seperti daun, jadi daunnya itu mengeluarkan alelokimia tadi. Atau ketiga bisa melalui pembusukan residu tanaman. Jadi misalnya ada seresah tertentu, akar-akar tertentu yang mati, nah di situ ada pembusukan, keluarlah alelopati dari alelokimia. Kemudian bisa dikeluarkan melalui mekanisme eksudasi akar, jadi melalui akar, jadi akar menghasilkan alelopati. Nah, bagaimana kemudian alelopati atau dikenal dengan alelopat itu bisa berpengaruh? Yang pertama, dia menghambat penyerapan hara oleh akar tanaman. Seperti asam salisilat yang dihasilkan itu dapat menghambat penyerapan kalium. Kemudian kumarin itu menghambat pembelahan sel pada bawang merah. Ada juga asam 3,4 dihidroksibenzoat itu dapat mempengaruhi hormon IAA dan giberelin. Nah, ini hormon sitokin dan giberelin itu sebagai hormon yang penting untuk pembelahan sel. Kalau kemudian dia dihambat, ya tentu pertumbuhan tanaman bisa menjadi terganggu. Berikutnya, menghambat aktivitas fotosintesis, misalkan kumarin. Ada senyawa kimia disebut kumarin itu merangsang penutupan stomata. Kalau stomata itu tutup, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah CO2 kan tidak bisa masuk ke dalam stomata. Melalui stomata maksud saya ke dalam daun. Padahal CO2 dibutuhkan untuk bahan baku fotosintesis. Jadi tentu akan menghambat aktivitas fotosintesis. Ada juga fenolat. Nah, fenolat itu dia bisa menghambat penyerapan oksigen, ya, sehingga penyerapan oksigen menjadi meningkat,
bukan menghambat penyerapan oksigen maksudnya ya. Jadi bagaimana kemudian dengan keberadaan fenolat, oksigen itu mudah sekali diserap, penyerapan oksigen menjadi meningkat, dan ini akan berakibat pada penurunan fosforilasi. Kok bisa seperti itu? Karena ternyata ya, kalau kita perhatikan itu di proses terjadinya fotosintas, yang kita kenal dengan fotosintesis, ada enzim yang disebut dengan enzim ribosa bisfosfat karboksilase. Enzim tersebut itu bisa menangkap CO2 dari atmosfer ataupun dia menangkap oksigen. Jadi dia bisa kemampuannya dua. Kalau dia menangkapnya CO2, maka proses fotosintesis bisa berjalan. Tapi kalau dia menangkapnya oksigen, maka yang terjadi adalah fotosintesis berhenti atau fotosintesis terhambat karena enzim ribosa bisfosfat karboksilase itu kemudian tidak bisa lagi mengubah senyawa karboksilasi ya, 1,4 bisfosfat menjadi 3 fosfogliserat gitu ya. Yang itu menjadi sangat penting pada reaksi Kelvin, siklus Kelvin di fotosintesis. Jadi teman-teman nanti bisa lihat kembali ya. Lalu kemudian ada senyawa fenol. Dia akan mempengaruhi atau memacu kebocoran kalium. Kalium tentu tadi sangat penting sekali ya untuk pertumbuhan tanaman juga ya. Kemudian dia contoh lagi asam korogenat, menghambat enzim fosforilasi pada tomat. Ini pokoknya banyak ya. Ini contoh-contoh senyawa alelopati namanya. Nah, semuanya rata-rata itu tergolong dari metabolit kimia. Baik, kemudian berikutnya mengganggu aktivitas pertanian. Gulma akan menyulitkan praktek budidaya seperti pengolahan tanah, penyiangan, pemupukan, pemanenan. Ya, dengan alat mekanis tentu sulit ya. Dengan banyaknya gulma kan sulit. Maka kemudian perlu biaya produksi yang lebih besar dengan adanya gulma. Kadang setiap pekan kita harus menyewa tukang, gitu, menyewa orang untuk mengendalikan gulma atau menyiangi gulma gitu kan, itu repot sekali. Kadang 2 minggu sekali gitu ya. Dan itu biaya produksi akan semakin besar dengan keberadaan gulma yang banyak. Ataupun gulma pada saluran irigasi misalkan, dia akan menghambat aliran air. Jadi aliran air ke sawah itu menjadi terhambat karena misalkan mampet ya kalau gulma tadi. Kemudian ini beberapa slide terakhir. Yang berikutnya adalah menurunkan kualitas hasil panen. Jadi misalkan ada benih dengan kualitas baik, ternyata ketika ada gulma bisa saja bijinya menjadi tercampur. Ya, akhirnya bagaimana kemudian kualitas itu tidak berkurang kalau misalkan biji dari benihnya sendiri bisa tercampur misalkan dengan biji gulma ya. Padahal kan kemurnian biji tanaman benih itu ya, itu menjadi sangat penting. Atau gulma misalkan biji ikut terpanen dan tercampur hasil panen. Nah, tentunya ini akan berpengaruh terhadap hasil panen, bisa mengotori, bisa meracuni, kemudian kemurniannya turun, bahkan rasa dan bau menjadi tidak baik ya, menjadi tidak asli seperti tanaman hasil tanaman pada umumnya. Nah, bagaimana kemudian tanaman bisa mempertahankan diri dari gulma? Yang pertama adalah daya kompetisi. Pada tanaman tertentu itu ada tanaman yang punya daya kompetisi rendah, tetapi pada tanaman tertentu dia punya daya kompetisi yang tinggi terhadap gulma. Sebagai contoh misalkan padi varietas IR64 itu sangat rentan dengan gulma. Jadi dia kompetisinya rendah karena perakarannya kurang banyak dan laju pertumbuhannya kurang cepat dibanding gulma. Jadi pokoknya kalau kita menanam IR64 jangan sampai ada gulma gitu ya, karena dia akan
bersaing, berkompetisi merebutkan hara, dan dia kalah. Kemudian ada jenis padi tertentu yang punya ketahanan lebih baik. Misalkan padi Fatmawati, jadi kompetitor yang kuat terhadap gulma. Ya, bagaimana kemudian dia punya ketahanan fisik, jumlah anakan yang banyak, laju pertumbuhan yang lebih baik, tinggi tanamannya juga bagus, sehingga kemudian dia bisa mendahului pertumbuhan gulma. Ini menjadi menarik. Jadi ternyata ada jenis atau padi tertentu yang dia bisa lebih baik pertumbuhannya dibanding gulma. Nah, di penelitian tahun 2005 itu dilaporkan Fatmawati pada kondisi bergulma memiliki tinggi tanaman tertinggi dibandingkan IR gitu ya. Tanaman yang ternaungi akan mengalami elongasi sebagai respon adanya gulma pengganggu. Jadi dengan adanya gulma, tanaman bisa mengalami elongasi. Karena tentunya tanaman akan berusaha merespon, dia akan mencari sumber cahaya kan, matahari, sehingga kemudian dia akan mengalami kemanjangan terlebih tinggi. Kemudian ada mekanisme ketiga, yaitu ketahanan kimia. Bagaimana tahanan kimia itu terjadi juga ternyata tanaman tertentu itu juga menghasilkan alopati, tidak hanya gulma ya. Senyawa kimia tertentu yang dihasilkan seperti momilakton pada padi varietas Santi itu ternyata sangat kuat menghasilkan senyawa alopati yang menghambat gulma. Jadi ternyata padi juga bisa menghasilkan alopati. Oke, kurang lebih itu yang bisa disampaikan pada pertemuan siang atau mendekati sore hari ini. Semoga tentunya bermanfaat.